Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duraji, TNK Telkom 690159. Pada hari ini, Kamis 10 September 2020, saya akan memberi kesaksian terkait diri saya itu mendapatkan musibah positif COVID-19. Nah, dari perjalanan tersebut, itu dari tanggal 4 Agustus sampai tanggal 11 Agustus, saya tak berdaya. Mulut terasa pahit. Dan alhamdulillah penciuman normal. Kemudian sesak napas juga tidak. Flu tidak juga. Kemudian saya BAB saat itu. Dan ketika mulut saya pahit, itu saya nggak bisa makan, nggak mau makan sama sekali. Itu terus akhirnya saya lemes banget, bener-bener lemes banget. Karena gelisah, tidur nggak enak, terus gelisah juga, makan juga bener-bener nggak ada yang masuk sama sekali. Kemudian saya memutuskan tanggal 11 tersebut adalah pergi ke dokter atau ke rumah sakit Premier Jatinegara Jakarta. Nah, pada saat tanggal 11 saya dirawat di rumah sakit Premier Jatinegara tersebut, itu saya diswab tanggal 11. Dan alhamdulillah pada tanggal 12 Agustus saya mendapatkan kabar informasi dari dokter bahwa hasil swab tanggal 11 tersebut adalah positif COVID-19. Ya sudah, saya pasrah. Saat itu saya berdoa dan bersujud kepada Allah, tetap menjalankan ibadah sholat 5 waktu secara teratur, dan untuk berdoa supaya kesehatan dan kesembuhan saya menjadi normal kembali. Lalu tanggal 15 Agustus, alhamdulillah saya mendapatkan kabar atau telepon dari atasan saya, Pak Dadan Ramdiana. Itu mewanti-wanti kepada saya untuk jangan lupa menggunakan atau meneteskan di lidahnya itu dengan minyak kayu putih. Dan gak lama kemudian saya ditelepon dari Pak Tovan Umbara, itu adalah mantan atasan saya. Nah, Pak Tovan juga memberikan atau mewanti-wanti kepada saya itu untuk menggunakan minyak kayu putih. Bahkan Pak Tovan menge-share japri kepada saya itu pengalaman dari orang-orang yang sudah sehat dengan menggunakan minyak kayu putih. Gak lama kemudian, japrian, itu saya mendapatkan japrian dari Ibu Ayu, Telkom Bandung juga. Nah, dari Bu Ayu tersebut mewanti-wanti saya untuk menggunakan minyak kayu putih. Dan semua orang, bahkan seluruh Indonesia, itu dari teman saya yang di seberang Jawa pun, dari Semarang, dari Surabaya, Jakarta dan Bandung, itu semua menjapri saya, menanyakan kabar. Dan memang saya kasih informasi bahwa saya positif COVID-19. Nah, dari tanggal 15 tersebut, karena saya mendapatkan informasi dan diwanti-wanti untuk menggunakan minyak kayu putih, saya langsung telepon ke rumah, menginformasikan kepada istri saya untuk menggunakan minyak kayu putih dan mengirimkan segera minyak kayu putih ke rumah sakit Premier Jatinegara. Dan alhamdulillah pada saat tanggal tersebut minyak kayu putih datang, itu saya memaksimalkan untuk menggunakan minyak kayu putih dari tanggal 15 sampai tanggal 17. Karena tanggal 18 pagi-pagi itu saya langsung diswab. Dan untuk cara penggunaannya saat tanggal 15 tersebut itu dengan cara seperti ini. Ini diteteskan ke tangan, kemudian dioleskan 1 jari atau 2 jari ke ujung lidah. Nah, dari sini terus langsung dioleskan ke depan hidung, lubang hidung. Dengan cara seperti itu, alhamdulillah, itu pada saat 18 Agustus saya diswab pagi-pagi, dan tanggal 19 Agustus hasilnya negatif. Dan pada saat tanggal 19 Agustus hasil saya negatif, itu saya merasa kayaknya badan saya itu sudah enak gitu. Mulut sudah tidak merasa pahit lagi, makan juga langsung kayaknya lahap banget gitu kan. Kemudian tidur juga merasa nyaman, kayaknya sudah alhamdulillah enak banget, karena saya mendapatkan perawatan dari rumah sakit itu adalah infusan, kemudian obat-obatan,
yang dari rumah sakit itu adalah antivirusnya yang saya minum secara rutin, kemudian antibiotiknya, kemudian obat batuknya, dan juga vitaminnya yang dari rumah sakit tersebut. Dan tak lupa juga saya mengkonsumsi vitamin-vitamin atau madu yang dikirim oleh rekan-rekan saya, yaitu tim Telkom Des, kemudian dari Telkom Bandung juga mengirimkan madu dan vitamin kepada saya, yaitu madu putih, ada madu yang biasa, kemudian vitamin-vitamin termasuk propolis, juga obat-obatan Cina yang dikirim, yang diberikan dari teman saya juga, Tante Rina, itu saya tetap konsumsi secara baik. Nah, pada saat tanggal 19 saya mendapatkan informasi negatif hasilnya swab yang tanggal 18 tersebut, saya merasa terlena, saya tenang, karena saya sudah enak, saya pikir sudah sehat. Kemudian saya tidak memaksimalkan untuk menggunakan minyak kayu putih. Biasanya waktu tanggal 18 sampai tanggal 17 itu saya menggunakan minyak kayu putih lebih dari 6 kali. Lebih dari 6 kali atau 5 kali. Nah, pada saat tanggal 19 sampai tanggal 20 itu saya tidak memaksimalkan menggunakan minyak kayu putih, karena saya pikir sudah ada obat-obatan dari dokter, sudah ada vitamin yang dari teman, madu juga saya konsumsi, dan saya alhamdulillah sudah dinyatakan enak gitu. Sehingga saya lupa untuk menggunakan minyak kayu putih itu tidak maksimal. Ya sudah, paling banter tanggal 19 sampai tanggal 20 itu saya menggunakan minyak kayu putih itu sehari itu sekali atau 2 kali, karena saya merasa enak. Nah, pada saat tanggal 21 pagi-pagi, 21 Agustus pagi-pagi saya diswab lagi, diswab ulang. Saya gerabak-gerubuk pagi-pagi tersebut, karena mencari minyak kayu putih pun akhirnya nggak ketemu, nggak tahu keselip di mana. Karena pada saat saya tidur itu biasanya saya ditaruh minyak kayu putih tersebut ada di samping, tapi saya lupa. Nah, pada saat saya diswab tanggal 21 ya sudah, akhirnya saya diswab. Kemudian kok hasilnya nggak diinformasikan, tanggal 22-nya, tanggal 23-nya nggak ada. Tiba-tiba dari dokter datang tanggal 24 itu menginformasikan bahwa hasil swab tanggal 21 tersebut itu adalah hasilnya positif. Kaget saya, kok positif gitu, padahal saya tanggal 18 hasilnya itu pada saat swab tanggal 18 adalah negatif. Kenapa bisa positif gitu tanggal 21 itu? Nah, saya berpikir, oh mungkin gara-gara saya nggak memaksimalkan menggunakan minyak kayu putih, karena saya merasa karena sudah negatif tanggal 18 waktu di swab itu, jadi saya terlena gitu, saya mengabaikan minyak kayu putih. Oh iya, akhirnya apa? Ketika saya disuruh pulang tanggal 25, karena saya mendapatkan dokter menyarankan untuk pulang karena saya tidak ada keluhan apapun lagi dan saya dinyatakan sehat, saya pulang ke rumah. Dari tanggal 25 itu, sejak mendapatkan positif, saya langsung gencar untuk menggunakan minyak kayu putih tersebut. Minyak kayu putih ini alhamdulillah ampuh untuk membunuh atau minimal menyembunyikan dari virus-virus yang ada di dalam tubuh saya. Nah, pada saat saya di rumah menggunakan minyak kayu putih, tentunya tetap obat-obatan, vitamin, obat-obatan dari dokter, vitamin dari teman, madu-madu juga, dan obat Cina juga tetap saya minum untuk kekuatan tubuh saya. Nah, pada saat itu tanggal 28 saya diswab, saya diwanti-wanti oleh Ibu Dokter Eka dari Telkom tersebut untuk swab ulang tanggal 28 Agustus. Oke, saya akhirnya pergi ke rumah sakit tanggal 28 untuk swab, dan hasilnya alhamdulillah pada saat tanggal 29 itu mendapatkan informasi dari Ibu Dokter Eka Dara, dokter Telkom tersebut, hasil swab yang keempat itu adalah negatif. Dan Dokter Eka Dara menyarankan kembali untuk swab ulang yang kelima kalinya tanggal 1 September. Kemudian saya kaget, dok kok di swab ulang? Kok di swab lagi dok, kan sudah negatif? Tetap Pak Duraji masih di swab. Oke, saya swab tanggal 1. Nah, dari perjalanan tanggal 28, 29 sampai tanggal 1 saya maksimal terus menggunakan minyak kayu putih. Tanggal 1 saya pergi ke rumah sakit untuk swab ulang, itu alhamdulillah tanggal 2 informasinya dapat informasi dari Ibu Dokter Eka Dara Telkom itu, alhamdulillah hasilnya negatif kembali. Sehingga dari
dari 2 kali tanggal 28 dan tanggal 1 itu hasilnya negatif, saya dinyatakan sembuh dan alhamdulillah dinyatakan normal. Tidak ada virus COVID-19. Nah, dari itu sehingga dokter menyarankan saya tetap untuk isolasi mandiri selama 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 11 September. Nah, untuk itu saya berpesan kepada teman-teman semua, baik rekan saya, saudara, keluarga, bahkan seluruh rekan-rekan saya yang ada di Telkom dan masyarakat luas, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu terutama yang 3M. Yang pertama adalah memakai masker dengan baik, kemudian menjaga jarak dari kerumunan orang, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir, tentunya pakai sabun, agar supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman, buat saudara, buat keluarga, bahkan saudara-saudara saya semuanya. Insya Allah mudah-mudahan dengan informasi seperti ini bermanfaat dan bisa untuk membantu mencegah adanya virus COVID-19. Untuk itu saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.